Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Education and Motivation Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Ya. Kita akan bahas berbagai hal tentang bangun ruang sisi datar dari A sampai Z. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian yang kedua, macam-macam bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, sifat-sifat bangun ruang sisi datar. Yang keempat, rumus bangun ruang sisi datar. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah kerangka bangun ruang sisi datar. Iya. Pernah nggak kalian melihat bentuk ini? Yang pertama, ada coklat. Ya. Ini coklat Toblerone. Kita fokus pada bungkus coklatnya. Ya, ini termasuk dari contoh bangun ruang sisi datar. Terus kemudian apa lagi? Yang kedua ada, ya betul sekali, kardus. Kardus ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya kotak, ada yang tipis nih seperti ini. Nah, itu semua termasuk dari bangun ruang sisi datar. Ya. Terus yang terakhir ada contohnya teh kotak, ya, atau minuman dalam kemasan kotak ini nih. Ini termasuk bangun ruang sisi datar. Dan banyak contoh yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tapi ini semua sudah mewakili dari bangun ruang sisi datar. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar? Apa? Iya, bangun ruang adalah bangun-bangun yang terbentuk dari 3 dimensi atau berbentuk 3 dimensi atau bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya sehingga mempunyai isi atau volume. Karena bentuknya terbentuk dari sisi datar, jadi disebut bangun ruang sisi datar. Seperti itu. Lanjut. Macam-macam bangun ruang sisi datar. Ada apa aja sih? Yang pertama ada kubus. Kubus itu contohnya tadi seperti bentuk kardus, ya. Kardus yang kotak. Terus kemudian yang kedua ada balok. Balok juga contohnya tadi kardus, tapi yang bentuknya panjang. Dan minuman dalam kemasan tadi yang teh kotak itu. Nah, itu termasuk contoh dari balok. Terus yang ketiga prisma. Prisma itu tadi contohnya adalah bungkus coklat Toblerone. Atau coba lihat atap rumah, ya, yang bentuknya segitiga. Ya. Itu termasuk contoh dari bentuk prisma. Terus yang terakhir ada limas. Limas contohnya adalah piramid. Ya. Selanjutnya, for your information. Ya. Perlu ya kalian ketahui sebelum masuk dalam sifat-sifat dari bangun datar, ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, bidang atau sisi. Apa sih? Dia itu merupakan daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Ya, dia itu pembatas antara bagian luar dan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Disebut bidang atau sisi. Terus kemudian ada rusuk. Rusuk itu merupakan suatu perpotongan dua buah bidang yang berwujud garis. Ya. Perpotongan dari dua bidang berwujud garis. Terus kemudian ada titik sudut. Titik sudut apa? Adalah perpotongan 3 buah rusuk.
Terus kemudian selanjutnya ada diagonal bidang. Diagonal bidang tuh apa? Dia itu merupakan diagonal. Diagonal, kan diagonal? Ya. Garis yang seperti ini nih, diagonal nih. Dari ujung sini ke sini. Dari A ke B. Contoh diagonal. Ya, terletak dalam bidang-bidang pembentuk bangun ruang. Ya, terletaknya di dalam bidang-bidang pembentuk bangun ruang atau pada sisi bangun ruang. Terus kemudian selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang itu merupakan garis yang melintasi ruang. Ya, jadi dia garisnya melintasi ruang, ada di dalam ruangan berarti. Yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Ya. Terus kemudian ada bidang diagonal. Dia merupakan suatu bidang yang melintasi ruang dalam bangun ruang. Ini ketiga ini berbeda. Kalau diagonal bidang ini ada di bidangnya. Ya, bentuk diagonalnya ada di bidang. Kalau yang ini diagonalnya berarti ada di dalam ruang. Nah, sedangkan kalau yang ini diagonalnya itu berbentuk bidang dan di dalam ruangan. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya. Yang pertama ada sifat-sifat dari bangun ruang sisi datar. Itu yang pertama ada kubus. Ya, poin pertama. Dia mempunyai 8 buah titik sudut. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Terus kemudian selanjutnya dia mempunyai 6 buah sisi. Ya, yang kongruen berbentuk persegi, terdiri atas sisi yang merupakan bidang atas kubus atau bidang dasar, yaitu ABCD. Nih, ABCD nih, ya. Itu sisi. Terus kemudian ada bagian bawahnya FGH, EF, GH. Ya. Berarti kalau dihitung tadi kan ABCD ada 1, ini 2. Terus kemudian ada ABFE, ABFE. Ini yang depan. 3. Terus kemudian BCGF. BCGF itu keempat. CDHG. Kalau CDHG berarti 5 yang belakang ya, bagian belakang. Terus kemudian ada ADHE. Mana ADHE ini? Yang samping kiri. Itu ada 6. Punyai 6 buah sisi. Ingat, 6 buah sisi. Terus selanjutnya dia itu mempunyai 12 buah rusuk. Ya, rusuk itu dia bentuknya tegak lurus. Nih. Ada AB. Ya, dia perpotongan dari. Terus kemudian ada BC. BC, CD, DA. Ya. Terus ada AE, EF, FG, GH, HE, HD, GC, FB. Semua di total ada 12 buah rusuk. Ya. Terus kemudian yang keempat, dia itu mempunyai 12 buah diagonal sisi. Ya, pada bidangnya yang sama panjang. Contohnya seperti ini. AF, terus ada EB, ada BG, ada FC, ada DB, ada AC, dan seterusnya. Ya, seperti ini contohnya. Itu ada 12 jumlahnya untuk kubus. Terus kemudian dia itu punya 4 buah diagonal ruang. Tadi poinnya kalau diagonal bidang, diagonal sisi atau diagonal bidang itu ada di bidangnya atau di sisinya. Sedangkan kalau diagonal ruang ada di dalam ruangannya. Ya, seperti ini nih.
GA, dia di dalam kubusnya. Terus ada EC, ada HB, dan ada FD. Ini kalau pakai penggaris lurus ya. Jadi usahakan pakai penggaris untuk menggambar ini. Itu ada 4. Terus kemudian yang terakhir ada 6 buah bidang diagonal. Ada di dalam, dia berbentuk bidang. Seperti apa sih? Nih, A, B, G, H. A, B, G, H. Kalau digambar seperti ini nih. Dia bentuknya seperti persegi panjang namun miring. Ya. Tuh. Dia terdiri dari diagonal yang ada dalam ruangan, tapi berbentuknya bidang. Terus selanjutnya apa lagi? Ada EFCD. Kalau EFCD berarti ini nih. Tuh, lebih jelas ya. ED-nya diagonal. Ya, diagonal sisi sama rusuk nih. Membentuk sebuah diagonal, bidang diagonal ya. Terus ada BCHE, FGDH, terus ada BFHD. Mana BFHD? Kita buat lagi BFHD nih. Kalau BFHD seperti ini nih. Set. Terus ada nama apa? AEGC. AEGC. Sip. Nah, ya, seperti itu bidang diagonal. Lanjut. Terus kemudian ada balok. Balok sama seperti kubus, ada 8 titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Dia berhadapan secara berpasang-pasang. Terus kemudian yang kedua, dia mempunyai 6 bidang sisi. Ada apa aja? A, B, C, D. Kita hitung ya bareng-bareng ya. A, B, C, D 1. Itu sama dengan E, F, G, H. Yang kedua, A, B, F, E. Mana A, B, F, E? Ini yang depan. 3 sama yang belakang. 4. D, C, G, H. Terus kemudian B, C, G, F. B, C, G, F sebelah kanan. 5. Terus ada dia sama seperti A, D, H, E. 6. Maksud tanda ini adalah maksudnya sisinya sama antara A, B, C, D sama F, G, H. A, B, F, E sama D, C, G, H. Kalau yang tadi kubus karena dia terdiri dari persegi semuanya, jadi semua pasti sama. Kalau yang ini kan terdiri dari persegi panjang. Ya. Terus yang ketiga, dia mempunyai 12 buah rusuk. 12 buah rusuk seperti tadi, yang garisnya tegak lurus. Ini ada EA, AB, BC, CD, DA. Semuanya ada berjumlah 12 ya. AB sama dan sejajar dengan DC, EF dan HG. Maka dia disebutnya panjang balok. Nih. AB, EF, DC, HG. Itu panjang balok. Terus kemudian ada lebar balok, yaitu ya BC, AD, FG, dan EH. Itu lebar balok. Nih. Terus ada tinggi. Kalau tinggi balok
ini nih. EA, FB, GC, HD. Itu tinggi balok. Lanjut. Itu kerangka yang menyusun itu semua ya. Jadi kerangkanya untuk tinggi balok ada 4. Ya, ini 4. Lebar balok 4, panjang balok juga 4. Lanjut. Dia mempunyai 12 buah diagonal sisi. Diagonal sisi berarti yang ada di sisinya. Diagonal yang ada di sisinya nih. AF, EB, BG, FC, dan seterusnya. Berjumlah ada 12. Terus selanjutnya ada diagonal enam buah diagonal, bidang diagonal nih ya. 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Ada AB, GH nih, AB, GH ya. Terus kemudian ada BCHE, BCHE, BCHE. Tuh diagonal, bidang diagonal ya. Ada 6 semua ketika dijumlah. Terus yang terakhir ada diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti yang ada dalam ruangannya. AG, HB, CE, dan DF. Ada 4. Oke, lanjut. Sifat bangun selanjutnya adalah prisma segi 4. Ya, yang pertama dia mempunyai 6 buah titik sudut A, B, C, D, E, F ya. Terus kemudian dia punya 9 buah rusuk. Yang bawah ada AB, BC, CA. Terus yang atas ada DE, EF, FD. Yang tingginya jangan lupa. Jadi semuanya 3 dikali 3. Ini segitiga, segitiga, dan ini segitiga. Ya, 3 yang bawah, yang atas, sama yang selimutnya nih. Bagian selimut. Terus kemudian dia mempunyai 6 buah diagonal sisi. Mana aja sih ini nih? AE, DB, BF, EC, CD, dan AF. Itu ada 6. Tapi dia tidak punya diagonal ruang dan bidang diagonal. Ya. Terkhusus untuk prisma segi 4 ini, dia itu nggak hanya segi 4, bisa juga ada segi 5, segi 6, tergantung sama jumlah dari seginya yang diketahui atau diinginkan. Makanya di sini disebut segi n. N-nya itu jumlah dari banyaknya segi. Ya, sifat khususnya yang pertama, bidang alasnya berbentuk segi n. Misalkan dia segi 5, maka n-nya 5. Berarti bidang alasnya itu berbentuk segi 5. Ada 5 bawahnya. Atasnya juga ada 5. Dia beraturan. Ya. Terus kemudian yang kedua, rusuk-rusuk sisi tegaknya lurus terhadap bidang alas. Ini nih, rusuk-rusuk ini nih. Dia tegak sama bidang alasnya. Jadi kalau dia ada 5, rusuknya juga ada 5. Dan seterusnya. Yuk lanjut. Selanjutnya ada 5 segitiga. 5 segitiga. Ya, dia itu punya 4 buah titik sudut A, B, C, sama T. Ini T juga dimasukkan ke dalam titik sudut. Terus ada 4 bidang sisi. Ya, yang mana aja? A, B, T. Ini yang depan 1,
Yang samping ada BCT, BCT 2, dan yang samping kiri ACT 3. Bidangnya berbentuk apa? Segi 3. Contoh kayak BCT nih. Ya. Terus kemudian ada 6 buah rusuk. Rusuknya ada AB, ya. Terus ada BC, CA, AT, TC, TB, semua berjumlah 6. Nah, selanjutnya TO. TO itu disebut garis tinggi limas nih. Dia tepat berada di tengah-tengah bidang alasnya. Sehingga TABC jika limas beraturan O berada perpotongan sumbu simetris alasnya. Ya. Ini disebut tinggi limas. Tinggi dari limas itu TO. Lanjut. Selanjutnya ada limas segi 4. Kalau tadi segi 3, sekarang segi 4. Ini yang punya 5 buah titik sudut, A, B, C, D, dan T. T-nya sebagai titik puncak. Sama seperti tadi, T juga ya titik puncaknya. Terus mempunyai 5 buah bidang sisi. Ada, ini beda sendiri nih, karena dia bentuknya segi 4 sisinya. A, B, C, D. Terus ada ABT, ABT. Terus ada BCT, CDT, dan ADT. Ada 5. Terus kemudian dia mempunyai 6 buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, TA, TB, TC, dan TD. Itu rusuknya. Terus kemudian dia mempunyai 2 buah diagonal sisi. Ya, sisinya yang mana? Yang bawah. Diagonal sisinya. Ya. Karena yang bisa dibuat diagonal sisi hanya yang ini. AC sama DB. Terus dia juga punya 2 buah bidang diagonal. Nih, kalau digambarkan TAC bentuknya akan jadi seperti ini nih. Ini T, ini A, ini C. Terus ada TAB. Maaf. TBD. T, ini B, ini D. Bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya TO itu disebut garis tinggi 5, sama seperti tadi yang segi 3. Nah, dia tepat berada di tengah-tengah bidang alasnya. Sehingga T, A, B, C, D biasanya disebutnya seperti itu. Limasnya T, A, B, C, D. Oke, lanjut. Ya, sehingga ketika dirangkum, sifat-sifat bangun ruang sisi datarnya adalah kubus sisinya segini, balok segini, prisma segi 3 ada 5, prisma segi 5 ada 7, prisma segi N tinggal N ditambah sama 2. Kalau misalkan 10 berarti sisinya ada 12. Terus ada limas segi 3 dan segi 4. Ya, ini dari rangkumannya. Coba kita lanjut ini dulu. Prisma segi N, kalau tadi 10, sisinya berarti 10 tambah 2. Kalau rusuknya berarti 3 dikali 10, 30. Titik sudutnya berarti 2 dikali 10. Karena N-nya tadi 10 ya, kita sepakatnya. Kita mau buat prisma segi 10. Terus diagonal bidangnya tinggal 10, 10 kurang 1, berarti 10 kali berapa ini? 9. 10 kali 9, 90 diagonal bidangnya. Terus ini juga diagonal ruangnya ada 10 kali 9, 90. Ini juga bidang diagonalnya setengah kali 10 kan 5. Terus 10 kurang 3, 7. Jadi 5 kali 7, 35. Ya. Oke. Kalau yang strip ini berarti dia nggak punya. Baik.
Selanjutnya, ya, rumus-rumus bangun ruang sisi datar. Kubus, untuk kubus, ya, volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Luas permukaannya 6 kali sisi kali sisi. Luasnya, karena bidangnya ada 6, ya, dan semuanya terdiri dari persegi. Kalau persegi kan luasnya sisi kali sisi, sehingga karena ada 6 sisinya dikali luas persegi, jadi 6 kali sisi atau 6S kuadrat. Kalau panjang diagonal bidang loh ya, ini sisi akar 2. Jadi misalkan sisinya itu tadi misalkan 4 cm, maka 4 akar 2. Kalau diagonal ruangnya 4 akar 3, sesuai sama sisinya. Kalau luas bidang diagonalnya berarti sisi kuadrat akar 2. Ya. 4 kuadrat akar 2. Berarti 16 akar 2 tadi. Lanjut. Balok volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Ini keterangan di sini ya. P itu panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Volume dari balok itu. Terus luas permukaannya. Dia karena berbentuk persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Yang bawah sama yang atas, ya, panjang sama panjangnya, ya, ada 2 persegi kan, jadi P kali L, 2 kali P kali L ditambah P kali T, persegi panjang yang lain, karena semuanya ada 6 dan punya 2 permukaan yang sama, jadi 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Terus kemudian panjang diagonal bidangnya akar P kuadrat tambah L kuadrat. Atau bisa juga P kuadrat tambah T kuadrat. Atau L kuadrat tambah T kuadrat. Tergantung yang diketahuinya nanti di soal. Terus kemudian panjang diagonal ruangnya. Ya, tinggal akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Seperti itu. Terus prisma luasnya, kalau di sini tergantung sama luas alasnya ya. Berbentuk seperti apa. Kalau di sini kan dia segitiga, maka 2 kali luas alas. Luas alasnya apa? Setengah dikali alas kali tinggi. Ya kan, dia di sini dicontohkan adalah prismanya prisma segitiga ditambah luas seluruh bidang tegak. Ya, luas seluruh bidang yang tegak. Karena bentuk alasnya sama dengan yang atas, makanya dikali 2. Kalau ini luas seluruh bidang tegak, kalau di sini persegi panjang nih. Ada persegi panjang ada 3, berarti 3 dikali panjang kali lebar. Jadi luas 2 kali luas alas, alasnya tadi persegi segitiga, alas kali tinggi bagi 2 ditambah luas seluruh bidang tegaknya. Karena bentuk bidangnya adalah persegi panjang, maka dan jumlah bidangnya ada 3, jadi 3 dikali panjang kali lebar. Kalau kelilingnya tinggal sama dengan 3S. Ya, yang bawah sama yang tegak. Kalau di sini kan 3S dari ini nih. Apa namanya? Sisi yang tegak. Sedangkan dikali semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau yang tegaknya itu persegi panjang, keliling dari persegi panjang sama keliling dari segi 3.
Ya, jadi 3S, S tambah S tambah S. Terus kemudian ada volume prisma. Di sini prisma segitiga, jadi luas segitiga dikali tinggi. Ya. Terus ada limas. Terakhir. Volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Kalau di sini dicontohkan adalah alasnya berbentuk segi 4. Ya, jadi setengah 1/3 dikali luas alas, alasnya tadi persegi. Ya, sisi kali sisi dikali tinggi, tingginya tinggi limas tersebut. Luas permukaannya jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi yang tegak. Seperti itu. Ya, luas alasnya dia ada 1. Jadi sisi kali sisi ditambah jumlah luas sisi yang tegak. Luas sisi yang tegak yang mana? Ini nih, yang bentuknya segitiga. Karena dia ada 4, jadi 4 kali alas kali tinggi bagi 2. Itu untuk limas. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke kerangka bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada kubus. Kubus ketika dia dibuka, nih, kubus yang utuh dibuka akan bentuknya seperti ini nih. Ini kerangka yang membangun sebuah kubus. Contoh, misalkan kalian punya kardus. Kardus itu nggak langsung tiba-tiba jadi kotak seperti itu, tapi dia tersusun dari beberapa persegi yang dia disatukan. Ya, itu disebut kerangkanya. Kalau kubus, karena sisinya ada 6 tadi, jadi ada 6 persegi ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Di sini sudah saya bagikan coba variasi dari setiap kemungkinan bentuk kerangka kubus. Ketika dia alasnya ini, maka tutupnya ini. Terus dengan variasi yang beda lagi. Ada banyak lagi variasi sesuai dengan ini sudah dicoba ya, insya Allah dia akan membentuk seperti kubus. Hati-hati, ada beberapa bentuk kerangka yang dia itu nggak bisa buat bangun ruang kubus. Jadi itu nggak termasuk sebagai kerangkanya. Ya. Jadi perlu diperhatikan, misalkan bentuk kotaknya ada 5. Ya itu nggak bisa dong buat kerangka bangun ruang ini. Ya kan. Makanya syarat yang pertama dia bentuknya persegi dan jumlahnya ada 6. Dan ketika disatukan, dia membentuk seperti kubus. Lanjut. Balok. Ya, balok juga sama. Layaknya seperti kardus. Biasanya balok itu digunakan pada ini nih. Kardus-kardus makanan. Ya, ketika dibuka dibentuk seperti ini. Ini alasnya warna hijau, tutupnya warna kuning. Ketika alasnya bentuknya hijau ini, ya dibayangin, coba yang bawah, terus yang ini ke atasin, yang ini ke atasin, yang ini ke samping, ini ke atasin lagi, yang ini ke sana, yang ini nutup ke sana. Ya, itu seperti itu. Dan masih banyak lagi variasi dari kerangka bangun ruang si datar ini, balok ya dalam hal ini. Lanjut. Kerangka bangun ruang selanjutnya adalah prisma. Prisma juga sama nih. Biasanya yang sering kita lihat adalah bungkus dari makanan pizza. Jadi lapar. Ya, lanjut. Ya, terdiri dari 3 persegi. Ya, ini prisma segitiga yang dijadikan contoh. Ya, dari 3 persegi. Karena sisinya bentuknya persegi kan. Terus sedangkan alasnya dan tutupnya segitiga. Ketika dicoba-coba akan membentuk seperti prisma segitiga. Ini macam-macam variasi contohnya. Kalau dia beda lagi, misalkan dia prisma segi 4, maka bentuknya juga bukan yang ini.
ya. Atau prisma segi 5 bentuknya bukan seperti ini. Ya, ini yang dicontoh adalah prisma segi 3. Ada 8 dan masih banyak yang lainnya. Terus selanjutnya ada limas. Limas ya bentuk piramid. Ketika dibuka dia bentuknya nih, kerangkanya nih dari satu, ini prisma segi 4 ya. Bidang bawahnya alasnya itu segi 4. Maaf, limas ya. Limas segi 4. Segitiganya ada 4. Ini dari contoh-contoh kerangka bangun ruang sisi datar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dong ya. Tadi kan sudah kita bahas dari awal, coba kita bahas contoh soalnya. Yang pertama, jika diketahui luas permukaan bangun ruang di samping bangun ruangnya apa? Balok. Ya. Ini ada lebarnya 6, terus kemudian tingginya 10. Dan dia sudah diketahui luas permukaannya 568. Diminta untuk menentukan panjang baloknya berapa sih dan volumenya. Ya. Berarti kita pakai rumus dari luas permukaannya. Karena luas permukaannya itu sudah diketahui. Maka luas permukaannya 2 dikali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Yang tadi ya sudah dibahas di atas. Selanjutnya, masukkan. Luas permukaannya 568, lebarnya 6, tingginya 10, lebar kali tingginya 6 kali 10. Karena panjangnya belum diketahui, maka ditulisnya P aja. Ya, variabelnya P. Maka 568 dibagi 2. Ini nih pindah ruas ke samping. Terus yang ini dijumlahkan. Jadi seperti ini nih. 568 dibagi 2, 2-nya dari sini. Sama dengan 16P ditambah 60. Ini dibagi jadi 284. Sama dengan 16P ditambah 60. Selanjutnya gimana lagi? Karena masih ada konstanta yang sama. Ya. Bentuk konstanta. Maka 60-nya dipindahkan ke sini. Jadi 284 dikurang 60 sama dengan 16P. Ini ya. Jadi nilai P-nya, karena tadi sudah dikurang, jadi 224 dibagi sama 16. Nih, ya aljabar. Jangan lupa. 16P berarti 16 kali P dipindah ruaskan jadi pembagian. Ya, sama seperti yang bat ini. Karena dia perkalian berubah jadi pembagian. Jadi P-nya 14 cm. Panjangnya kita dapat 14 cm. Terus kemudian gimana volume baloknya? Volume baloknya tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 14. Lebarnya 6. Tingginya 10. Jadi ketika dikali semuanya jadi 840 cm kubik. Satuannya kubik, jangan lupa. Ya, terus kemudian yang kedua ada kubus. Kubus dengan sisinya 12 desimeter. Tentukan luas permukaan sama volumenya. Luas permukaannya gampang kan? Tadi gimana? Luas permukaannya 6 kali sisi atau 6S kuadrat. Ya, sehingga tinggal dimasukin saja sisinya. Sisinya 12, jadi 6 kali 12 kali 12 yaitu 864 desimeter persegi. Desimeter ya, ingat satuannya sesuai sama yang ada di soal. Lanjut, volumenya sisi kali sisi kali sisi. Sisinya 12. Jadi 12 kali 12 kali 12. Hasilnya 1728 desimeter kubik. Lanjut. Nomor 3. Soalnya akan buat 3 buah jebakan tikus
dengan menyusun kerangka balok yang berukuran 6 x 6 x 3. 6 itu sebagai panjang, 6-nya lebar, dan 3-nya itu tinggi. Terbuat dari kawat. Jika kawat yang tersedia 2 meter, berapa panjang kawat yang dimiliki saya? Langsung saja kita, ya, misalkan ini sebagai baloknya. Dia itu punya 4 rusuk panjang, ya kan? AB, CD, EF, sama GH itu sebagai panjang 4. Terus kemudian 4 rusuk lebar dan 4 rusuk tinggi. Sehingga dalam membuat satu buah jebakan tikus dengan kerangka balok diperlukan 4 panjang, 4 kawat yang untuk menyusun panjang, 4 kawat untuk menyusun lebar, dan 4 kawat menyusun tinggi. Tinggal dimasukkan saja yang di atas. Ganti panjang, lebar, dan tingginya sesuai dengan soal. Sehingga 4 x 6, 6 yang ini. Terus lebarnya ini, tingginya ini. Sehingga didapat 24 ditambah 24 tambah 12 sama dengan 60 cm. Untuk satu buah kerangka jebakan tikus. Ya, dia butuh 60 cm. Sekarang pertanyaannya, dia mau buat 3. Dan yang tersedia hanya 2 meter. Berarti kalau 3 dikali 60, 180 cm yang dibutuhkan untuk membuat 3 buah jebakan tikus. Berarti kawat yang ia punya 2 meter kan, diubah jadi cm, jadi 200 cm. Kurangkan dengan 3 buah yang tadi. Jadi sisanya 200 cm dikurang 180 cm, hasilnya adalah 20 cm sisa kawatnya. Dari tadi setelah membuat 3 buah jebakan tikus tadi. Lanjut. Nomor 4, perhatikan bangun berikut ini. Terdiri dari balok dan limas. Saya ada 2 buah bangun ruang sisi datar. Ya, diketahui baloknya berukuran 16 x 16 x 4. Jika tinggi limasnya 6 cm, berapakah luas permukaan bangun tersebut? Ya, ini kita anggap sebagai luas permukaan yang pertama, baloknya. Kalau limasnya bangunnya yang kedua. Oke. Berarti kalau balok 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Yang tadi ya, tinggal masukin saja. Intinya yang penting kita tahu dari rumus-rumusnya, setiap rumusnya, maka kita tinggal masukkan saja. Panjangnya udah tahu kan? 16, lebarnya 16, tingginya 4. Dikali, dijumlahkan, hasilnya 768 cm persegi. Luas yang pertama, balok. Terus gimana sekarang yang kedua? Ya, yang kedua berarti limas. Nah, limas ini karena dia membutuhkan luas dari sisi tegaknya. Ya, membentuk seperti dia butuh ini kan, butuh apa namanya? Ini nih tinggi dari segitiganya. Kalau kita ibaratkan ini T, ini O, ini R, maka bentuknya seperti segitiga ya, TOR. Karena dia membutuhkan tinggi dari bangun segitiga ini. Kenapa nggak yang ini nih tengah-tengah? Kalau yang tengah-tengah ini adalah tinggi dari limasnya. Sedangkan yang kita diminta adalah tinggi dari segitiga. Ya. Kita cari dulu dengan rumus Pitagoras. Maka didapat 10 cm. Ya, karena dia cari sisi miring, maka ditambah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi 100 kuadrat akar dari 100 adalah 10 cm. Luas permukaan kedua berarti jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Ya. Karena alasnya itu tidak ada, jadi nih ceritanya adalah satu kesatuan. Ini alas ininya nggak ada nih. Jadi ini nggak perlu dipakai ya. Ya. Karena di satu kesatuan antara balok langsung masuk ke ini nih atasnya nih. Sebagai ibarat kayak tenda gitu kan, pernah lihat kan tenda.
Jadi tinggal kita jumlahkan luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya tadi apa? Segitiga. Maka didapat 4 dikali alas kali tinggi bagi 2. Ya, alasnya yang ini nih. Pakai misalkan nih TAB. Maka TAB segitiga nih. Ya, AB-nya 16. Tingginya berapa tadi? 10. Ya. Jadi alasnya 16 dikali 10 dibagi 2. Karena ada 4 segitiganya, jadi 4 kali ininya luas, jumlah luas sisi dari sisi tegaknya. 4 kali 80 320, sehingga luas kedua permukaan ini adalah 768 ditambah 320, jadi 1088 cm persegi. Sampai sini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, share ya. Like jika kalian suka, share jika informasi ini bermanfaat dan mau dibagikan ke teman-temannya, subscribe untuk mendukung channel ini dan update setiap konten di channel ini. Terima kasih.